Shalom keluarga damai, selamat pagi. Mari kita merenungkan firman Tuhan lewat sapaan damai sejahtera dengan tema tetap berbahagia walaupun kamu dicela, difitnah dan dianiaya. Sebelumnya mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang membawa seluruh isi hati kami. Sucikan pikiran kami, tenangkan batin kami, agar firman-Mu dapat kami dengar dengan jelas. Bimbing kami mengerti apa yang Kau kehendaki melalui renungan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apakah arti bahagia menurut firman Tuhan? Keluarga damai yang terkasih, ketika Alkitab berbicara tentang bahagia, maksudnya bukan sekedar rasa senang atau kenyamanan hidup. Bahagia menurut firman Tuhan adalah keteguhan hati, damai yang bertahan meski dalam kondisi tidak bersahabat. Bahagia berarti percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Bahagia berarti tahu bahwa hidup kita ada dalam tangan-Nya. Dan bahagia berarti ketika apapun yang terjadi, kita tidak ditinggalkan. Inilah kebahagiaan yang tidak bergantung pada situasi tetapi bertumpu pada kehadiran Allah dalam hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 14 yang berbunyi demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Keluarga damai yang terkasih, tidak ada seorang pun yang senang disalahpahami. Tidak ada yang ingin dituduh melakukan hal yang tidak kita lakukan, dan tidak ada yang ingin dicela ketika kita justru sedang melakukan yang benar. Namun Tuhan berkata, jika kamu menderita karena kebenaran, kamu berbahagia. Karena Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan memelihara. Lalu ketika penderitaan itu nyata, kita bisa jujur dan bisa merasakan bahwa dicela itu menyakitkan. Rasanya seperti hati ini ditusuk kata-kata yang tidak adil. Difitnah membuat dada sesak karena kita tahu kita tidak bersalah. Dan ketika kita berusaha hidup benar tetapi tetap disalahkan, ada rasa perih yang sulit digambarkan. Kadang kita bertanya, kenapa aku? Bukankah aku sudah berusaha melakukan yang benar? Inilah penderitaan yang sangat manusiawi dan Tuhan tidak meminta kita pura-pura kuat. Tuhan mengerti setiap luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Mari kita lihat dan meneladani kehidupan Yesus. Yesus sendiri berjalan di jalan ini, dicela, ditolak, difitnah, bahkan disalibkan. Namun dia tidak membalas dengan kebencian. Ia tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap melakukan kehendak Bapaknya. Teladannya mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari perlakuan manusia, tetapi dari Allah yang menyertai langkah kita. Lalu bagaimana kita tetap bergantung pada Tuhan agar tetap bahagia? Yang pertama, dengan mengingat bahwa Tuhan melihat hati kita. Penghiburan terbesar bukan dari pembelaan manusia, tetapi dari Allah yang mengetahui kebenaran. Kedua, dengan menyerahkan luka kepada Tuhan. Dalam doa, Tuhan mengangkat beban kita sedikit demi sedikit. Yang ketiga, dengan percaya bahwa Tuhan berkarya melalui penderitaan kita. Tidak ada ketaatan yang sia-sia. Yang keempat, dengan memilih untuk mengasihi. Kasih membuka ruang bagi damai sejahtera Allah tinggal di dalam hati kita. Contoh dalam kehidupan keseharian, di tempat kerja, ada yang tetap jujur tetapi dianggap keras. Ada yang dituduh karena tidak mau mengikuti cara-cara yang salah. Tetap bergantung pada Tuhan berarti menyerahkan pembelaan kita kepadanya. Dalam pergaulan, remaja dan pemuda yang menjaga hidup
bersih kadang dianggap tidak asik, namun mereka memilih menjadi terang. Kebahagiaan mereka berasal dari Tuhan, bukan dari penerimaan sekitarnya. Di dalam masyarakat ada keluarga yang memilih damai dan sederhana, namun dianggap tidak mengikuti arus. Tetap berbahagia berarti menabur kebaikan tanpa perlu pembuktian kepada siapapun. Lalu apa artinya bagi kita hari ini? Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 11 hingga 12 bahwa ketika kita dicela dan dianiaya karena Dia, kita boleh bersukacita sebab Tuhan melihat, mengenal dan menyertai. Artinya, penderitaan kita tidak sia-sia, kesetiaan kita tidak diabaikan, dan damai sejahtera Allah menjaga hati kita. Mari kita merenungkan sejenak dan membuka hati kita. Biarkan kasih Tuhan memenuhi ruang hati kita. Apapun luka dan ketidakadilan yang kita alami, ingatlah Tuhan dekat. Tuhan peduli. Tuhan memegang kendali, dan karena itulah kita tetap berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Ketika kami dicela dan difitnah karena kebenaran, kuatkan hati kami untuk tetap bersandar padamu. Ajari kami mengasihi seperti Engkau mengasihi. Penuhi langkah kami dengan damai sejahtera-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teruslah hidup di dalam kebahagiaan dan di dalam kebenaran akan Tuhan.